Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Supatmiati atau Kholda Najia. Kali ini akan membahas nikah beda agama. Memangnya menjamin bahagia? Ya, belum lama ini viral di media sosial pernikahan seorang muslimah dengan seorang non-muslim yang dilakukan dengan dua tata cara sekaligus, yaitu pemberkatan di gereja dan akad nikah menurut tata cara Islam. Yang menjadi kontroversi adalah muslimah ini berhijab atau berkhimar, memakai kerudung dan bahkan gamis dalam pakaian nikahnya, yang tentu saja ini menimbulkan kontroversi. Bagaimana bisa seorang muslimah berhijab yang merupakan ikon ketakwaan, ikon kesolehan menikah dengan seorang non-muslim? Dalam foto yang beredar, dia diapit oleh pastor atau pendeta dan orang tuanya. Sebenarnya pernikahan beda agama di Indonesia ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dari dulu sudah ada, walaupun tidak seviral sekarang. Dan mungkin juga tidak sebanyak sekarang. Di Indonesia sendiri, saya yakin secara umum umat Islam, khususnya muslimah, mereka tahu bahwa menikah dengan non-muslim itu mutlak haram. Karena banyak ulama dan ormas-ormas Islam yang sudah menjelaskan, di antaranya adalah dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman atau masuk Islam. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik meskipun ia menarik hatimu. Nah, ayat ini dijadikan sebagai landasan keluarnya berbagai fatwa tentang haramnya seorang muslimah menikahi non-muslim. Misalnya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia di Munas kedua pada 1980 telah menetapkan tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan terkait hal itu, yaitu pertama, para ulama di tanah air memutuskan bahwa perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim hukumnya haram. Kedua, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim, yaitu seorang yang musyrik. Kemudian Nahdlatul Ulama juga mengeluarkan fatwa dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta bulan November 1989 bahwa nikah beda agama itu tidak sah. Dan Muhammadiyah yang juga organisasi Islam besar melarang wanita muslim menikah dengan pria non-muslim. Karena menurut Muhammadiyah, dia bahkan mengutip dari kitab perjanjian lama pun di ulangan 7 ayat 3, umat Nasrani itu juga dilarang untuk menikah dengan beda agama. Nah, kemudian di dalam hukum positif di Indonesia, sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu sudah memuat di pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi kalau agama kita, Islam misalnya, melarang muslimah menikah dengan non-muslim kemudian tetap dilakukan, ini menurut Undang-Undang Pernikahan tahun 74 tetap melanggar undang-undang karena menikah itu harus sejalan dengan keyakinan agamanya. Nah, tetapi ayat ini kemudian diamandemen ya menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Walaupun diamandemen tapi pasal 2 ayat 1 ini masih dipertahankan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan kehendak para mempelai dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi di sini bisa dipahami bahwa menikah itu harus sesuai dengan keyakinan agamanya. Agamalah yang paling tahu sah tidaknya sebuah pernikahan, karena agama punya rambu-rambu mengatur bagaimana rukun dan syarat sahnya pernikahan itu. Tetapi memang di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 ini ada salah satu pasal yang melegalkan perkawinan beda agama. Ya, ini yang sudah mulai masuk
ya, masuknya paham-paham liberal atau paham kebebasan, yaitu pasal 2 ayat 2 bahwa perkawinan dengan berbeda agama dan kepercayaan dapat dilakukan dengan memilih salah satu metode pelaksanaan berdasar pada kehendak bebas para mempelai dengan pengukuhan kembali di depan pengadilan. Nah, jadi kalau menurut pasal 2 ayat 2 ini memang sudah mulai diakui tuh pernikahan beda agama. Tetapi itu pun dengan catatan harus dilakukan dengan salah satu agama saja, ya. Ini sebenarnya mau nikah secara Nasrani di gereja atau dengan akad nikah secara Islam. Menurut agama mempelai keduanya itu harus disatukan. Jadi tidak dilakukan dengan kedua pernikahan, ya. Nah, tetapi dikuatkan lagi di pasal 8 yang berbunyi perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku itu dilarang kawin. Nah, sebenarnya kalau dari sini juga memang rada ambigu ya, ini undang-undang perkawinan yang baru ini ya. Kalau pasal 8 di sini dijelaskan kalau agama itu melarang hubungan antara seorang muslimah dengan non-muslim, maka seharusnya perkawinan itu menjadi tidak sah, gitu ya. Oleh karena itu, zaman dulu ya, ketika masih berlaku undang-undang perkawinan tahun 74 itu orang yang nikah beda agama itu cenderung diam-diam ya, karena memang ada saja ya oknum-oknum yang melanggar syariah, oknum-oknum yang tidak paham tentang rambu-rambu dalam pernikahan ya, karena muslim itu memang ada muslim yang taat, ada muslim yang maksiat ya, ada muslimah yang taat, ada muslimah yang maksiat ya. Dia mungkin tahu nikah beda agama dengan non muslim gak boleh tapi tetap melanggar karena alasan cinta lah, alasan harta dan sebagainya. Nah, tapi sekarang memang semakin berani pernikahan beda agama, semakin terbuka. Ya, ini tidak terlepas dari semakin sekuler dan liberalnya kehidupan masyarakat, di mana individu makin bebas berekspresi, makin berani menunjukkan perilakunya sekalipun itu melanggar agama, bahkan perilaku maksiat ya. Ditambah lagi belakangan ini memang gencar ya propaganda tentang sinkritisme, yaitu menyamaratakan semua agama, menganggap bahwa semua agama itu sama saja, maka kalau nikah beda agama juga nggak menjadi masalah gitu ya. Gencar sekali propaganda ini, termasuk juga propaganda soal toleransi beragama, sehingga akhirnya mereka yang nikah beda agama ini semakin berani unjuk gigi. Dan memang inilah yang dikehendaki oleh kaum liberal, yaitu agar pernikahan beda agama ini semakin diterima oleh masyarakat, semakin dimaklumi, kemudian dilegalkan atau dibolehkan atas dasar toleransi, keberagaman, dan hak asasi atau kebebasan. Nah, ini tentu sejalan dengan ide-ide sekulerisme dan liberalisme. Nah, jadi begitulah pernikahan beda agama kemudian terjadi dan semakin kesini semakin banyak dilakukan oleh kaum muslim ataupun muslimah. Alasan yang kerap dijadikan pelaku nikah beda agama adalah bahwa ya nikah itu yang penting tujuannya yaitu untuk melahirkan ketenangan batin ya, untuk melegalkan hubungan seksual dan untuk menjalin kasih sayang. Yang penting menumbuhkan kasih sayang, nggak peduli agamanya, bahkan mereka juga bilang nggak peduli jenis kelaminnya. Nah, ini pernikahan ala sekuler liberal tuh begitu. Jadi menurut mereka ya, nikah yang sama agamanya saja masih terjadi prahara, bahkan terjadi perceraian, ya mendingan menikah beda agama. Tuh banyak tuh contohnya yang nikah beda agama tapi baik-baik saja, malah lebih harmonis. Nah, ini juga dijadikan alasan kenapa mereka melakukan pernikahan beda agama. Ya, padahal prahara rumah tangga itu terjadi justru karena banyak aturan agama yang tidak diterapkan untuk membangun relasi suami istri. Jadi paradigmanya itu harus dibalik tuh, yang nikah sama keyakinannya saja masih terjadi prahara rumah tangga, apalagi kalau nikahnya beda agama, pasti tantangannya akan jauh lebih berat ya. Misalnya ada yang menikah itu
istri tidak taat pada suami, banyak suami yang tidak bertanggung jawab pada istrinya, banyak istri yang abai dalam menjalankan kewajibannya, demikian juga sebaliknya banyak suami yang tidak berbuat ma'ruf pada istrinya. Nah, ini semua terjadi karena tidak menjadikan agama sebagai pedoman dalam menjalin relasi suami istri. Oleh karena itu, kalau dalam pernikahan satu agama saja masih terjadi problem-problem yang bisa memecah atau menyebabkan kegagalan dalam membangun rumah tangga, bagaimana pula dengan pernikahan beda agama? Tentu tantangannya menjadi lebih berat. Nah, menurut saya tantangan seorang muslimah memiliki imam atau qawam, ya, seorang suami yang beda keyakinan, itu ada 3. Yang pertama, muslimah itu begitu dinikahi laki-laki, ya, menurut Islam dia itu akan menjadi tawanan. Jadi ibaratnya kita itu ditawan oleh cinta suami gitu kan, ditawan oleh seorang laki-laki. Karena kita nggak lagi punya kebebasan sebagaimana ketika masih single, ya. Kita berada di bawah kepemimpinan seorang suami, berada di bawah kekuasaannya, sehingga suami kalau dia non-muslim maka besar kemungkinan istri itu tidak akan bisa menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, melainkan dia akan dituntun oleh suami menjalankan relasi sesuai dengan syariat agama suaminya. Atau kalau suaminya pun awam dengan agamanya, nah, maka istri pun juga tidak bisa menjalankan syariat sesuai dengan syariat Islam. Karena satu, pernikahannya dia udah nggak sah, melayani suami dia tidak dapat pahala, mengurus rumah tangga dia juga tidak dapat apa-apa. Nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia kehilangan kesempatan untuk meraih surga. Dia kehilangan kesempatan untuk menjalankan syariat Islam, ya, dalam pernikahan karena hak dan kewajiban suami istri menurut syariat Islam tidak diterapkan dalam pernikahan yang beda agama ini. Na'udzubillahi min dzalik, rugi banget ya. Kemudian yang kedua, muslimah setelah berstatus sebagai ibu, dia wajib mendidik anak-anaknya dengan agama yang baik. Nah, kalau dia saja melanggar agama, yaitu menikahi non-muslim, kemudian dia juga tidak memiliki keyakinan yang kokoh, bagaimana bisa membawa anak-anaknya menjadi anak yang soleh? Kebanyakan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama ini akan mengikuti agama bapaknya terutama, ya. Kalau bapaknya non-muslim, maka si anak ini akan ikut agama bapaknya. Nah, di mana tanggung jawab kita sebagai ibu yang harusnya mengarahkan anak dengan nilai-nilai agama dan keyakinan yang kita anut, yaitu sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga, anak-anak hasil pernikahan beda agama akan tumbuh menjadi anak yang juga cenderung sekuler, liberal, dan tidak mau ambil pusing dengan agama. Mereka rata-rata juga akhirnya males mendalami agama. Yang ngapain? Karena mereka lahir dalam keluarga yang beda agama, jadi bingung mereka. Mereka akhirnya akan apatis dengan agama karena tidak menganggap agama itu sebagai sesuatu yang penting. Bahkan mereka juga kerap jadi pindah-pindah agama, ya, karena orangnya jadi labil kepribadiannya. Artinya dia tidak terbentuk menjadi suatu sosok yang unik, yang berkepribadian khas sesuai dengan agama yang dia yakini. Karena orang tuanya juga biasanya bebas, kamu mau milih agama siapa terserah gitu ya. Ya, karena mereka juga akhirnya tidak mementingkan pendidikan agama. Nah, tentu anak-anak yang dilahirkan seperti ini akan menjadi anak-anak yang tidak memiliki keyakinan yang kokoh. Seperti itu ya. Nah, pasti masih ada yang ngeyel atau yang ngotot mengatakan bahwa banyak kok pasangan beda agama yang hidupnya baik-baik saja, anak-anaknya juga tumbuh baik-baik saja, bahkan menjadi anak yang sukses. Ya, betul ya, tapi sekali lagi bahwa hal itu tidak bisa dijadikan dalil akan kebolehan nikah beda agama. Tetap kita harus kembali kepada dalil syariat. Percayalah, kalaupun mereka dalam kehidupan rumah tangganya itu tampak bahagia, sebenarnya itu hanyalah kebahagiaan semu. Kenapa? Ya, karena pernikahan itu bukan sekedar mencari kebahagiaan di dunia kan ya, melainkan juga kebahagiaan di akhirat. Pernikahan itu bukan hanya hubungan laki-laki dengan perempuan dalam satu ikatan agar dapat saling berkasih sayang, tetapi pernikahan itu adalah jalan atau ikhtiar untuk meningkatkan ketakwaan pria dan wanita agar kelak sama-sama bisa
bahagia di akhirat juga. Jadi tidak hanya bahagia dunia, tapi juga dunia dan akhirat. Bagaimana supaya nanti di akhirat masih bisa bersama-sama masuk ke surga ke jannah. Karena itu apapun dalilnya, kita harus tetap kembali kepada aturan Allah. Jika Allah mengatakan haram, maka tidak ada pilihan bagi kaum muslimah untuk meninggalkannya. Karena apa yang tampak baik di mata kita, di mata manusia, itu pasti belum tentu baik. Sebaliknya kalau Allah itu mengatakan jangan dilakukan, kalau Allah itu mengharamkan, itu udah pasti buruk. Maka tinggalkanlah, tanpa nanti, tanpa tapi. Nah, semoga saja dengan viralnya kasus ini semakin banyak kaum muslimah yang paham dan belajar agamanya lagi supaya tidak terjebak kepada propaganda sekulerisme, liberalisme, sinkretisme, tidak terjebak kepada propaganda tentang pernikahan beda agama. Dan untuk pelakunya kita doakan mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat jika memang itu benar-benar telah terjadi pernikahan ya, sehingga dia dikembalikan oleh Allah ke jalan yang lurus. Itu saja yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.